Apa sih Cahar harga yang harus dibayar untuk setia dan kemudian itu ketika kita membayar harga untuk setia hasilnya itu apa? Apa yang membuat kita itu layak untuk memperjuangkan suatu kesetiaan? Setia itu tidak akan boncos kok teman-teman ya Mam ya. Ya, Cahar ya. Iya, Gak akan benar. boncos, percayalah. Hidupmu akan berkemenangan. Nah, Cahar. Kamu akan bangkit dari keterpurukan. Waduh, semangat. Siapa contoh tokoh Alkitab yang menurut kita itu dia setia. Jadi setia itu tidak bisa dilakukan oleh semua, hanya orang-orang pilihan aja. Ya. Bisa. Bisa kok, itu bisa dilatih. Iyalah. Rima ini Ya, menjebak Orang ini. bisa. Oke, teman-teman Gocha yang lagi nonton sekarang, jangan lupa juga di Gocha itu ada retreat. Nah, retreatnya itu dengan tema Reborn. Reborn. Iya betul. Mobil Innova. Bukan. Reborn ya. Di mana yang akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 Juni. 17 Juni di Gria Ciptaning Ati. Widih. Betul ya? Mantap. Betul. Nah, tidak ada batas minimal umur. Ada. Dari usia 12 tahun hingga selanjutnya. Nah, Yang masih di golongan remaja. betul, golongan remaja dan pemuda ya. Betul. Buat teman-teman Gocha jangan lupa daftar ya. Daftar untuk mengetahui informasi lebih lanjut, dapat mengikuti informasinya di Instagram Gocha United. Gitu Nanti ya. dicantumin di bawah ini ya. Betul, nanti akan ada dicantumin. Ya. Ya, gitu. Dan link pendaftarannya juga kali ya, gitu. Oke. Halo semuanya. Kembali lagi ketemu sama kita ya. Betul sekali. Di mana nih? Di Gocalit. Luar biasa hostnya ini. Nah ini kita sudah kedatangan 2 narasumber lagi. Selalu 2 ya Rim ya? Betul, selalu 2. 2 itu artinya sorry. Berdua lebih baik daripada sendiri ya. Kebawa lagu Mama gitu ya. Penyampaian. Oke. Hari ini Gocalit yang pastinya nggak kalah menarik ya. Yang kemarin kita sempat bahas love. Ini kita mau bahas sesuatu yang nggak jauh beda sama generasi, yaitu tentang penting nggak sih setia itu? Betul. Setia ya. Setia. Dan kita sudah menghadirkan 2 narasumber yang Halo, nanti Goca. akan mengulas semuanya. Dikenalin dulu. Boleh. Dari yang mana dulu? Yang cowok dulu. Kemarin Yang kan cowok. cewek terus. Betul, Nah, cewek terus ya. Sekali cowok dulu. Ayo. Iya. Oke, salam teman-teman semuanya. Nama saya Haryadi, tapi kalau saya biasanya dipanggil di gereja saya ini Cahar biasanya. Kalau kalian ingat soto itu ingat wajah saya ya. Oh, pendirinya ya. Dirinya soto kayaknya. Salah satu founder. Saya Berarti naruh- kita makan gratis. Saya naruh saham di situ soalnya. Oh, gitu. Haleluya. Jadi kalau misalnya kita mau makan di situ masih bisa ya? Masih bisa. Nanti tinggal kontak aja Kak. Passwordnya apa nih Kak? HARYDI. Apa itu? Haryadi. Oh, ya. Langsung dapat diskon potongan. Iya, Iya, langsung betul dapat ya. diskon. Oke. Jadi dipanggil Cahar ya? Iya, dipanggil Oke. Cahar. Selanjutnya, Ya, nama saya Ari yang dikenal dengan Mami Ari. Haleluya. Mami Arya. Nah, sebelum bahas lebih dalam, karena kan kita temanya Gocalit ya. What is lit? Lead adalah learn and discussion. Nah. Jadi di sini
kita akan belajar dan juga diskusi bersama dengan narasumber-narasumber yang hebat-hebat. Betul, yang nggak jauh lebih menarik ya. Betul sekali. Jauh lebih menarik ya. Jauh lebih menarik. Jauh lebih menarik ya kayak gitu. Mau langsung aja? Bener dong, aku mau tanya selama di gereja itu terlibat dalam pelayanan apa sih Cak Har? Kalau saya di gereja saya itu saya lebih pelayanan ke musik ya. Kalau musik biasanya musik yang saya mainkan adalah alat musik gitar, tapi juga kadang bass, kadang juga drum. Jadi itu yang saya lakukan pelayanan di gereja saya. Oh, berarti Seperti tim itu. praise and worship ya. Praise and worship. Kalau kesehariannya nih Cahar, kesibukannya apa nih? Kalau keseharian saya bekerja, saya sekarang merintis usaha sendiri, jadi udah nggak ikut perusahaan lagi. Dan itu sudah saya kerjakan kurang lebih 8 bulan ya. Dan terus berproses sehingga nanti bisa lebih mengembangkan ke kanan dan ke kiri seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa kamu nanti akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Jadi ini pengusaha muda. Betul. Pengusaha muda sejak dini ya. Iya. Mengembangkan memang perlu. bisnisnya selain yang tadi soto itu kan. Betul. Iya. Haleluya. Oh iya. Iya, bener iya, ya. iya. Kan Soto berdiri sejak kapan? Wirausaha kayaknya ya. Tahun 2000-an itu. Berarti tahun 2000. Nah, ini kan baru 8 bulan, berarti ini perusahaannya Iya, ini kesekian ya? baru ya yang kesekian. Wah, Yang hebat kesekian banget sekali, ya. luar biasa. Haleluya. Mantap. Kalau Mami nih, namanya Mami berarti udah lebih senior ya. Betul. Kalau Mami terlibat dalam pelayanan apa? Ya, selama ini saya melayani di bagian pengembalaan dan juga saya di departemen perwanitaan. Oh, feminim ya. Iya, di perwanitaan di WBI, di Wanita Battle Indonesia. Oh, banyak nggak Mam wanita-wanita berkatnya ini? Puji Tuhan, wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang berdampak bagi orang-orang di sekitarnya minimal. Bagi keluarganya. Seperti itu. Seru ya Mam ya. Jadi yang main musik juga wanita juga Mam? Kebanyakan sih enggak. Berarti wanita plus pria. Pria, iya. Memang kalau wanita enggak ada pria itu enggak pas. Jadi saling melengkapi ya. Saling melengkapi, betul. Oke, setuju. Berarti kan Tuhan menciptakan saling berpasang-pasangan ya Mam ya. Iya, betul. Oke. Spesial hari ini kita mau bahas tentang penting gak sih setia itu menurut beberapa narasumber ya. Dari siapa dulu nih mau jawab? Siapa Mi? Mami Ya, dulu. Mami dulu. Mami, menurut Mami kira-kira itu setia itu penting gak sih? Karena kan kita lihat beberapa anak-anak muda ya. Karena kan kita terlibat dalam pelayanan anak-anak muda. Banyak anak muda itu yang masih nggak ngeh soal setia gitu. Even itu di pelayanan, kemudian sepasangan ataupun di dalam pekerjaan juga dan aspek-aspek yang lainnya gitu. Terkadang anak muda tuh sering bilang kalau toksik ya nggak usah kayak gitu kan. Tapi kan pasti ada plus dan minusnya juga dong gitu. Menurutnya Mami, setia tuh penting nggak sih? Setia itu sangat penting. Karena berhubungan dengan yang namanya komitmen. Ya toh? Karena kesetiaan itu tanpa komitmen tidak akan pernah kita menjadi orang yang setia. Karena setia ini kan seperti kita mengingkarkan sebuah janji. Ya toh? Janji enggak itu untuk pasangan, untuk dalam setiap pelayanan. Kesetiaan ini kan meluas banyak ya. Bukan hanya di rumah tangga, bukan hanya di pasangan, bukan hanya di pelayanan, tapi banyak hal di persahabatan, di pertemanan kalian semua perlu yang namanya kesetiaan. Ya toh, namanya kesetiaan. Karena memang kesetiaan itu penting dalam setiap kehidupan kita. Terutama kita ini anak-anak Tuhan. Yang dipegang itu apa sih? Setiap kita kan yang dipegang itu kan komitmen atau kesetiaan kita. Gitu loh. Mungkin ada tambahan dari Cak Har. Iya, Yang saya jadi anak muda juga. iya. Saya masih muda Mi, tenang aja. Ya, saya setuju dari apa yang disampaikan dari Mami Ari ya tentang bahwa kesetiaan itu adalah komitmen. Selain komitmen, setia itu ternyata
itu adalah value ya. Apalagi sebagai seorang laki-laki. Kalau saya itu prinsipnya setia itu adalah harga mati ya. Kalau di Indonesia itu ada NKRI harga mati. Kalau untuk laki-laki ya saya tidak mendiskreditkan yang perempuan. Tapi saya percaya, Semuanya sama. iya semua sama ya Mia. Cuma Tuhan itu menitipkan ke pria atau laki-laki itu tanggung jawab yang lebih gitu. Jadi setia menurut saya itu sangat penting sekali. Betul. Karena itu value kita. Karena kita nanti akan meninggalkan apa ya? Legacy ke keturunan kita berikutnya. Itu saya percayakan itu. Kalau orang tuanya setia, pasti anak-anaknya itu mendapat berkat yang luar biasa sih. Itu dalam segi pandang saya sih. Widih, mantap sekali nih pandangan dari kedua narasumber ya. Setia itu juga kepercayaan ya. Kepercayaan. Iya toh? Jadi setia itu tentang kepercayaan dan komitmen berarti. Iya, betul. Iya. Itu yang harus dipegang teguh pada setiap kita, bukan hanya anak muda tapi juga orang tua, iya toh? Di dalam melayani Tuhan, di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam apapun itu semua butuh kesetiaan. Butuh yang namanya kepercayaan, karena itu sendiri kan juga ada dalam firman Tuhan toh. Kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Iya benar. Nah, itu loh kesetiaan. Mantap. Iya. Nah ini mau nyambung dari tadi punyanya Mami Ari. Kan kalau kita setia pada perkara kecil, maka kita akan dipercayakan perkara yang besar. Nah tapi kalau kita lihat sekarang itu Mia, itu kan semakin generasi itu mulai teman-teman ini tuh mulai kehilangan yang namanya Makin kesetiaan. pudar. Iya, jadi mereka itu tidak hanya di pasangan ya, tapi di aspek lainnya mungkin pekerjaan, sekolah gitu. Mereka mulai kayak ngerasa ketika di sini mereka kurang suka, langsung lari yang lain. Padahal mungkin ketika dia setia dalam perkara yang sedang dia jalanin, mungkin itu yang membuat dia menjadi lebih baik lagi. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat generasi itu semakin lama itu semakin susah untuk yang namanya setia? Mungkin untuk Mami dan Cahar bisa bantu. Kalau dari saya ya, yang namanya setia itu adalah membutuhkan sesuatu yang fokus ya. Orang kalau fokus itu pasti dia bisa mengerjakan apa yang sedang dipercayakan. Baik itu yang pastinya dari hal kecil dulu ya. Tadi yang disampaikan sama Steven itu, kenapa kok orang itu bisa berpindah-pindah? Padahal fokus dulu aja ke satu ini. Ketika dia sudah fokus, misalnya di bidang yang dia sukai, itu pasti hasilnya pasti maksimal gitu. Tapi kalau orang tidak fokus, pasti dia nggak akan maksimal. Ya, kalau kesetiaan itu kalau saya lebih menekankan ke fokusnya. Mungkin dari Mami Ari ada tambahan. Iya, memang akhir-akhir ini di generasi ini banyak memang namanya kesetiaan itu pudar. Mungkin karena mereka melihat figur, ya toh? Melihat figur kok kebanyakan anak sekarang kan gitu, melihat figur, melihat orang yang dicontoh, melihat contoh toh. Nah, kadang-kadang seorang anak itu enggak usah jauh-jauh melihat orang tuanya. Orang tuanya tipe orang yang tidak setia, mungkin sering kan anak kadang dijanjikan tapi tidak pernah ditepati. Nanti kamu kalau naik kelas tak kasih hadiah ini. Setelah anak ini berusaha untuk naik kelas nilai bagus, ternyata nggak dapat apa-apa nanti ya. Nanti kalau kamu janji lagi gitu loh. Nah itu kadang-kadang membuat seorang anak Kecewa kehilangan kepercayaan. Ya toh, kehilangan kepercayaan. Ya. Nah itu nanti kadang-kadang kalau anak ini tidak tertanam di dalam tidak ada kedekatan dengan Tuhan, tidak tertanam atau tidak intim dengan Tuhan, yaitu akhirnya dia tidak mempunyai yang namanya kesetiaan. Dan sehingga anak ini akhirnya melayani sekedar melayani, berteman sekedar melayani, mau menikah nggak usah dipikir hari ini pengen menikah, nggak usah mikir komitmen atau tidak usah memikirkan kesetiaan, akhirnya nanti 2-3 hari sudah istilahnya sudah bercerai, sudah pisah. Tidak apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan tidak sesuai yang dia harapkan gitu loh. Akhirnya dia kan enggak keluar dari itu, berarti kan juga tidak setia toh. Seperti itu. Jadi kita harus belajar. Nanti kan lebih dalam lagi toh tentang firman Tuhan, bagaimana itu Tuhan korelasi itu ya, dengan Tuhan.
ngomong-ngomong soal setia gitu. Berarti Mami sama Cak Aring setuju kalau misalnya setia itu penting ya? Penting banget Ya, itu. halus. Iya. Mau coba tanya nih, kita bakalan jawab bareng berempat ya. Siapa sosok setia di dalam Alkitab? Bebas, cewek cowok, it's okay. Kita bakalan jawab, terus nanti bakalan ditanya kenapa pilih itu. Oke ya? Oke. Siapa contoh tokoh Alkitab yang menurut kita itu dia setia? Yesus. Hosea. Belum dihitung. Belum ya. Belum Oh tunggu dihitung ya kirain langsung. Udah ketahuan. Tadi Mami jawab siapa? Yesus. Yesus. Caar? Saya Hosea. Hosea. Ke Steven? SMA. Oh, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Biar keren gitu kan. Kalah SMA. kurut ya. Kalau Cahar, kenapa pilih Hosea? Hosea ini pribadi yang luar biasa ya. Kalau saya baca di Hosea 1 itu tentang kesetiaannya. Di mana itu tadi yang di awal saya katakan bahwa Tuhan itu memberikan tanggung jawab lebih kepada laki-laki. Nah di kisah Hosea ini itu saya melihat bahwa Tuhan sedang menguji dia. Di kisah itu menunjukkan bahwa dia disuruh menikahi orang yang tidak setia. Tapi Tuhan percaya bahwa Hosea itu setia sehingga mungkin suatu saat nanti bisa merubah pasangannya yang tidak setia ini. Dan ketika saya membaca seluruhnya memang ada generasi yang rusak gitu ada memang. Tapi di akhir cerita dari kesetiaan Hosea ini Tuhan itu meninggikan keluarganya. Jadi kalau ada bilang itu ya biasanya orang itu karma ya. Itu karma itu ya ada tapi bukan berarti bahwa dosanya orang tua itu anaknya bisa ikut tanggung. Bisa juga tapi dalam artian kalau Tuhan punya rencana sama anaknya ini dia pasti akan ditinggikan. Contohnya ya seperti Hosea ini. Karena kesetiaannya sehingga keluarganya dia juga akhirnya besar. Gitu. Oke. Kalau saya itu. Betul. Cukup itu. Apa ini POV-nya Cahar ya? POV Jadi kita Cahar. lebih tahu ternyata selama ini Hosea itu seperti itu gitu kan. Kalau Mami, Yesus ya kita tahu Yesus siapa itu ya. adalah teladan nomor 1, tidak ada iya. bandingannya. Setuju ya? Yesus, oke. Yang paling tertinggi itu Mi. Ya, kita tahu Yesus pasti setia. Perlu ditanya aja alasannya enggak ini? Singkat, Ya, alasan singkat. Mam. Alasan singkat. Alasan Mam. Tuhan Yesus itu tetap setia. Itu karakter pada Tuhan Yesus. Setia itu karakter Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia loh. Iya ya, sedih ya kalau dengerin. Setianya dia itu nomor 1, tiada bandingannya. Pasangan kita berkata setia, belum tentu setia. Lebih setia Tuhan Yesus toh. Betul, iya betul. Sampai Setuju. mati kekasih Dia tidak sayang. pernah ingkar janji. Iya toh. Dia selalu menepati janjinya. Itu Tuhan Yesus. Setuju ya. Oke, lanjut. Kenapa kamu pilih Sadrak, Mesak, Abednego? Sesuai POV-mu ya kok? Sesuai POV. Kalau menurut aku itu salah satu cerita yang cukup terkenal ya. Karena ketika dia disuruh untuk menyembah Tuhan yang lain, dia tetap tidak mau menyembah Tuhan yang lain, dia tetap setia. Dia bilang, kalau memang Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang benar, dia akan menyelamatkan. Sekalipun dia tidak menyelamatkan, ya sudah aku tetap setia sampai akhir. Dan ternyata di ending ceritanya kita tahu mereka tidak kenapa-napa di perapian itu kan ya. Iya ya, Gitu. luar Ada 4. biasa. Woo! Ada 4 pribadi. Kalau aku pilih Ruth ya. Apa itu? Karena gini, Ruth kan menikah sama anak dari Ibu Naomi. Tapi ketika suaminya Ruth ini meninggal, seharusnya dia memiliki hak untuk tidak harus mengikuti. Tapi dia mau mengikuti. Nah, yang aku highlight adalah ketika kita sudah memiliki hubungan yang baik, yang istilahnya kasihnya itu luar biasa, kemanapun orang itu pergi kita mau ikut. Tuhan, sampai si Ruth itu yang bikin aku di luar ekspektasi adalah dia bilang gini, Tuhanmu itu ya Tuhanku. Sekalipun dia tidak tahu siapa sosok Tuhan dari yang disembah sama si Naomi. Itu sih yang buat aku kayak, wah iya ya luar biasa. Sosok Ruth ini dari hubungan yang bisa dibilang itu
nggak terlalu deket mungkin, tapi itu adalah hubungan yang baik kayak gitu sih, setia ya. Iya. By the way, ngomong-ngomong soal setia lagi, aku juga mau tanya dari dua narasumber ini, banyak anak muda itu mikirnya selalu begini, kalau suka sama orang itu nggak usah nemen-nemen kayak gitu. Aku tak sama si A yang hari ini, lanjut sama si B, kemudian lanjut lagi sama si C kayak gitu. Tapi ini konteksnya masih berteman, tapi masih apa ini namanya? Masih seleksi. TTM. Ya, gitu kan. Apa ya itu TTM ya? Teman tapi mesra. Oh iya, teman mesra. Bukan Kayak CTM gitu. ya. Apa tidur itu? Tidur. Gimana nih? Itu kan menurutnya dia ini kan masih main-main kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya menurutnya narasumber yang hari ini datang itu gimana? Kalau menurut saya itu sih, kalau cuman sekedar temen sih oke. Tapi kalau sudah melanjutkan hubungan, misalnya aku pengen istilahnya Serius. serius dengan dia, itu tidak boleh. Karena yang namanya kesetiaan tadi kan komitmen. Kalau kamu belum bisa komitmen dengan satu orang, jangan kamu menjalin hubungan. Iya toh? Jangan kamu menjalin hubungan. Karena kalau kita sudah menjalin hubungan, istilahnya harus ada tapel kuda itu loh saudara. Iya toh? Iya. Tapel kuda. Jadi gak iso noler ono, gak iso noler ke sini, gitu loh. Iya toh? Benar. Itu masih sebatas misalnya masih sebatas pacaran. Kalau sudah putus ya enggak oke lah, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu sedang jalan, ya jangan, ya belajarlah. Belajar setia. Pakai kacamata kuda. Pakai kacamata ya. kuda ini tadi. Ya wis gak bisa noleh ke sana, gak bisa noleh ke sini. Jadi lebih ke titik menghargai gitu ya. Iya. Menghargai pasangan. Oh berarti maksudnya kalau misal deket sama orang ini, itu sebisa mungkin kalau bisa ya udah satu aja sambil kita belajar gitu ya. Iya. Setuju. Bagaimana kita mau belajar siji gak setia mau belajar ke sini lagi. Terus ya apa? Belajarnya kapan? Enggak belajar. Betul, jadi satu aja cukup. 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 Nah, Sambil berdoa. Ya toh? apakah yang tepat atau bukan? Iya toh? Sambil berjalan, Sambil sambil belajar, berjalan. sambil berdoa. Sambil berdoa. Ya kan kehidupan itu kan proses toh. Benar. Kesetiaan itu kan juga proses. Gak bisa membalik semudah tangan itu enggak bisa. Harus ada perjalanan kesetiaan itu. Nah ini tadi ada, aku ada notis satu ini kan kata-katanya Mami. Tadi sempat balik lagi kan, Mami tadi dia bilang kesetiaan kenapa bisa memudar tuh ternyata ada sosok figur atau orang yang mungkin dicontoh dari kecil ternyata punya sikap yang tidak setia, kurang setia gitu. Nah berarti secara tidak sadar hal-hal kecil seperti itu punya dampak yang besar ketika seseorang itu bertumbuh berarti ya. Betul. Nah pertanyaannya adalah kalau misal seseorang ini bertumbuh mungkin di lingkungan atau banyak teman-teman sekitarnya dia itu punya sikap yang seperti itu sehingga membuat dia itu bertumbuh menjadi orang yang kurang setia juga. Itu gimana tuh cara memperbaikinya? Kan sudah tumbuh nih karena ada orang yang bilang kalau karakter itu tidak semudah itu diubah gitu. Iya betul. Memang karakter itu enggak mudah untuk diubahkan. Yang bisa mengubahkan itu siapa? Tuhan Yesus. Ya toh? Tuhan Yesus. Kalau kita melihat anak-anak orang-orang seperti itu, yang istilahnya tidak ada figur setia, ya di mana ya itu kadang-kadang lingkungan, bukan kadang-kadang, lingkungan itu menentukan karakter kita. Kita mau bergaul dengan orang baik, kita akan menjadi orang baik. Kita bergaul dengan orang yang setia, kita akan menjadi orang yang setia kan seperti itu. Jadi punyailah. Kalian, apalagi kalian ini anak-anak muda, punyailah komunitas yang bisa membangun saudara. Mungkin kehidupan masa lalu tidak baik, tapi kan dengan berjalannya kalian punya komunitas yang baik, itu kan bisa sedikit demi sedikit mengubahkan, membawa kalian itu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, saya percaya kesetiaan Tuhan itu muncul dalam setiap kehidupan kita, karena kita bergaul dengan Yesus, teladan yang baik ini tadi, toh. Teladan yang setia, teladan yang mengampuni, ya toh.
Jadi kan karakter Yesus itu akan muncul dalam setiap kehidupan kita kalau kita intip dengan Tuhan. Makanya punyailah komunitas yang baik. Oke, berarti istilahnya kita kalau misal pengen berubah, pengen mempunyai sikap setia, datang ke dokternya istilah gitu. Iyalah, dokter di atas segala dokter tau Yesus Ya, itu. benar-benar. Nah mungkin dari Cahar. Cahar. Iya. Saya setuju bahwa Mami tadi menyampaikan hal seperti itu tadi. Tapi saya juga percaya bahwa selain Tuhan mengubahkan karakter kita ya, karakter kita itu bisa juga dilatih. Karena saya punya pengalaman, saya itu dari kecil itu hidup sudah susah ya. Terus saya juga dari keluarga yang istilahnya broken home, tapi saya memilih setia untuk tetap stay kepada jalur yang sudah Tuhan kasih. Artinya adalah saya melatih diri saya. Saya melihat misalnya dari keluarga cuma ada 2 ya. Saya melihat ada keluarga satu yang nggak setia, tapi saya mencoba untuk gimana saya tetap setia kepada orang tua yang membesarkan saya. Nah itu saya latih. Terus habis gitu hidup saya juga berada di jalanan ya. Kadang itu teman-teman yang melihat itu, loh kamu kok bisa hidup seperti ini? Kamu nggak terpengaruh ya? Tadi kan Mami kan bilang, saya percaya bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Itu saya sempat untuk terseret. Tapi nggak tahu ya bahwa di dalam hati itu jangan, itu salah. Kamu terus lakukan pada trackmu yaitu setia terus. Itu saya latih dan akhirnya saya bisa. Harusnya saya ke narkoba, ke minuman keras, ke seks bebas karena saya kan juga hidup di area prostitusi waktu itu ya. Tapi nggak tahu Tuhan kasih semacam kesetiaan yang luar biasa dalam hati saya. Padahal itu lingkungan lumayan keras waktu itu. Jadi bisa dilatih sebenarnya itu. Selain kita dekat sama Tuhan ya Mia, itu bisa dilatih juga. Ya, itu juga salah satu pertolongan Roh Kudus Pertolongan Roh Kudus juga. Roh Kudus. Karena Cak Har untungnya kan mengenal Tuhan dulu toh. Sekalipun figurnya rusak ya, tapi Tuhan itu pasti akan memberikan yang luar biasa. Contoh yang tadi yang saya bilang Hosea itu sudah setia, makanya Tuhan percaya, bisa kok kamu, bisa. Oke. Bisa kamu gitu. Itu yang message yang saya dapat. Luar biasa. Ini ada saksi hidupnya ya. Haleluya. Pengalaman. Iya. Yang mungkin ada di lingkungan yang kurang baik, tapi ternyata Tapi tetap bisa diubahkan. setia. Seiring berjalannya waktu bisa diubahkan dengan luar biasa. Sebetulnya orang itu bisa memilih, betul nggak sih? Ya. Benar. Dia Hidup mau itu memilih- pilihan. Betul, mau memilih untuk setia atau Tidak tidak setia gitu. Tergantung respon. Kalau dari kutipan dari dua narasum ini, memang aku setuju. Tapi terkadang ini pertanyaannya, terkadang ada anak-anak atau generasi muda yang di tengah kelabilan yang melanda, apalagi orang labil itu namanya sih kayak umur berapa tuh biasanya labil itu ya? Jati diri, mencari diri. Mencari jati diri. Di mana dia dari kecil tuh udah dibiasakan untuk sekolah minggu, pelayanan yang usher, kemudian apalagi ya persembahan dan lain-lain itu sudah terlibat di dalam pelayanan. Sometimes juga ketika dia melihat teman-temannya, oh iya ya ternyata hidupnya dia jauh lebih asik daripada hidupku. Ketika dia sudah terjun di dalam dunia pelayanan, melihat itu dia jadi pengen, terlibatlah dia. Ternyata ketika dia merasakan, oh iya ya ini berdosa, kembalilah dia kepada Tuhan. Kemudian dia semakin nambah usia, pasti tentunya banyak pencari jati diri yang berbeda-beda. Kok ternyata hidupnya dia lebih asik lagi ya, pindah lagi. Jadi labil gitu kan, Mam. Padahal dia sudah terlibat di dalam komunitas yang sehat. Tapi kenapa ya orang-orang itu sangat sulit untuk pegang setia itu, maksudnya setia kepada Tuhan. Kenapa sangat-sangat sulit gitu? Padahal kalau misalnya kita bilang ya kamu tinggal setia aja, gampang untuk mengucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Betul. Kenapa ya, Mam? Ya. Cak Har? Ya memang setia itu memang nggak mudah
Iya toh? Sudah tadi saya katakan enggak semudah membalik tangan. Itu perlu perjuangan, perlu proses. Proses dan itu perlu tuntunan daripada Roh Kudus. Tapi dengan kekuatannya sendiri dia tidak akan mampu. Dia tidak akan bisa. Karena dia kalau belum tertanam sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya itu tadi, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Apalagi lingkungan yang tidak mendukung dia. Tidak mendukung dia, gini seperti contohnya gini. Wis mah, aku gak ke gereja. Kalau saya kan digitukan anak kan, enggak, tetap ke gereja. Aku punya acara ini. Gereja dulu baru acara. Kadang-kadang memang anak-anak itu kan perlu dituntun, dibimbing, ya toh, supaya dia tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Memang enggak gampang kalau berjalan sendiri, apalagi berjalan sendiri enggak mudah. Tanpa kekuatan Roh Kudus, tanpa kasih karunia Tuhan, ya toh? Iya, benar itu. Kembali lagi kasih karunia Tuhan. Sulit ya ternyata. Kalau dari Cahar mungkin. Iya. Jadi memang benar itu bahwa enggak mudah ya untuk sendirian dalam menghadapi kelabilan itu yang tadi Kak Rima bilang itu memang membutuhkan sosok yang lebih kuat dari dia. Pendampingan ya. Pendampingan ya benar. Selain kalau kita doa secara pribadi, ada mentor yang benar-benar membuat dia itu ketika dia bercerita, itu dia percaya sama dia. Sehingga itu bisa menguatkan dia. Kalau ada istilah toksik ya itu lebih baik dihindari dulu. Cari seseorang yang benar-benar dia percaya supaya ada yang ngerem gitu loh. Supaya ada yang kontrol, supaya nggak sampai dia keluar jalur, bahkan sampai ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Itu kan dalam kehidupan dia nanti bisa merusak jati dirinya sendiri. Lebih cocok ke cari pendamping dan ya yang pasti bahwa hubungan dengan Tuhan itu sangat membantu sekali untuk dia setia. Dosa nggak sih, Mam, Kak Cahar, kalau misalnya kita tidak bisa setia? Ya dosa. Dosa ya. Karena itu sifatnya Tuhan Yesus ya. Dosa ya. Sifatnya Tuhan Yesus kan Ada satu setia. firman ya Mi yang bilang bahwa orang baik itu banyak Kak. Tapi yang diinginkan Tuhan adalah Orang yang setia. Wah iya. Iya, orang baik memang banyak. Orang yang setia memang sifat setia itu memang Harus kayaknya ada ya. hal langka ya. Hal langka, Steven betul. ya. Mulai sekarang mulai semakin langka mungkin. Iya benar. Dan mungkin kalau misal aku pikir tadi kenapa kok bisa dosa, mungkin karena ini ya, setia kalau misal dikaitkan sesuatu kita mungkin bisa bilang tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Jadi kalau benar. misal kita tidak setia artinya tidak bertanggung jawab bertanggung terhadap jawab. apapun gitu. Misal Apapun. dalam hal pekerjaan kita harusnya mengerjakan ini, ternyata kita tidak mengerjakannya yang harusnya menjadi tanggung jawab kita. Berarti Iya. itu anggapannya tidak setia juga berarti. Iya, betul. Iya. Seperti itu. Oh, nah berarti ini buat anak muda yang sekarang ini ya masih struggle gitu. Mau setia tapi masih asik nih di tempat lain. Cobalah untuk berdiam diri. Iya. Nah ini ada satu lagi menarik nih. Tadi kan dengar sama Cahar tadi bilang. Apa sih Cahar? Harga yang harus dibayar untuk setia dan kemudian itu ketika kita membayar harga untuk setia, hasilnya itu apa? Apa yang membuat kita itu layak untuk memperjuangkan suatu kesetiaan gitu? Karena kan kalau tadi lihat kehidupannya, kayak kehidupannya Cahar kan lingkungannya keras gitu. Kan ada pilihan untuk Bisa tidak nih. setia gitu, Betul. mencoba seperti Lebih orang asik lain gitu padahal hidupnya. dan mungkin kelihatannya waktu itu mereka punya kehidupan tuh jauh lebih baik, jauh lebih oke gitu. Nah, kenapa kok Cahar mau bayar harga yang namanya setia dan apa sih yang didapatkan dari bayar harga itu gitu? Kalau dari saya itu mendapatkan itu banyak ya sebenarnya ya. Cuma saya persingkat aja bahwa ketika saya melakukan hal seperti itu, selain Roh Kudus itu menolong saya, itu saya mendapatkan berkat secara rohani maupun secara jasmani ya. Itu saya rasakan itu hari ini. Jadi waktu dulu belum, tetapi mulai sekarang ini saya bisa tahu itu mungkin hasil kesetiaan waktu lalu itu ya Mia. Ketika saya merawat orang tua, ketika saya tidak memilih untuk melepas kesetiaan saya dengan mencebur ke dunia seperti itu saya dapat sekarang. Bahkan
mungkin nanti kedepannya mungkin bisa ada berkat-berkat lain yang luar biasa ya Mia, yang Tuhan pasti kasih ke Pasti saya. itu. Amin, amin. Itu pasti orang setia itu pasti dapat, gak mungkin Ya. enggak. Dan saya juga merindukan bahwa suatu saat nanti kalau sudah ketemu Tuhan, ada satu kata yang Tuhan kasih, hai hambaku yang setia, Setia. masuklah dalam perjamuan Perjamuan. Tuanku. Itu ya. Haleluya. Amin. Luar biasa. Iya. Berarti kalau misal kata di dunia itu kan ada yang paribasa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, benar. Lebih Ya baik memang, kita menjalani harus- hidup yang Iya. susah biar Betul. nanti kedepannya hidupnya lebih Susah mudah. tapi benar. Susah tapi benar. Jadi kesetiaan itu jangka panjang ya. Jangka panjang investasi itu. Investasi, Iya. betul, betul, Benar. investasi. Menarik. Investasi. Nah kalau dari Mami Ari mungkin ada Iya. tanggapan lain. Memang harga yang dibayar itu mahal. Mungkin kan itu tentang kedagingan ya. Betul. Kedagingan, melawan kedagingan. Melawan kedagingan itu pasti sakit. Harusnya kita bisa di masa muda kita bisa seneng-seneng, ya toh. Bisa seperti orang-orang di luar sana, seperti dugem kemana, ke narkoba, kehidupan malam. Seneng loh itu, ya toh. Heeh. Walaupun saya enggak pernah, saudara ya. Walaupun masa muda saya dulu enggak pernah, tapi kan melihat itu kan seneng gitu loh. Tapi dengan kita melakukan tetap setia kepada Tuhan atau tetap setia kepada komitmen kita, itu ada harga yang bayar, nggak enak loh, iya toh? Ya. Ada olokan, sok alim, sok ini ya, pasti ada itu. Bukan hanya cuman perkataan, tapi kadang mungkin kita dijauhi oleh teman, iya toh? Kita dianggap gak enak koncoan sampai ini gitu loh. Nggak seru. Seperti enggak seru gitu loh. Seperti itu. Dan dari kita sendiri ya ada daging yang disayat gitu loh. Iya toh? Kan menyalipkan diri kita sendiri toh. Itu juga enggak enak. Ya benar katanya Cak Har. Kalau kita setia pasti endingnya loh. Endingnya pasti happy ending gitu loh. Iya toh? Sekalipun itu ada hal-hal yang susah tapi Pasti endingnya masih bagus. naik apa? Benar. Naik Jatuh level ya. bangun itu Jatuh pasti bangun ada. Jatuh bangun itu pasti ada. Tapi kan Tuhan itu membuat kita itu walaupun kita jatuh tapi tidak tergeletak gitu loh. Ya. Ya toh? Kan kita enggak berusaha sendiri. Nah kita berusaha sendiri ya ketayalan enggak karu-karuan. Tapi kan kalau kita melibatkan Tuhan, walaupun kita terjatuh tapi kita masih bisa bangkit lagi. Bangkit. Seperti bola itu saudara ya. Bola itu kalau mau naik ke atas diapakan? Dipantulkan ke bawah toh. Semakin kita keras memantulkannya ke bawah itu kan Semakin sakit. Tapi kan semakin tinggi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saat kita mengambil komitmen untuk setia kepada Tuhan atau setia kepada siapapun yang kita kasihi atau pelayanan atau pekerjaan kita pasti ada happy ending, pasti ada reward untuk kita gitu loh. Betul-betul. Jadi buat teman-teman yang sedang nonton ini berarti yang mungkin saat ini sedang struggle ya dengan kesetiaan Dilema. yang sedang bayar harga lah istilahnya ya. Berarti teman-teman setia. tetap setia, tetap semangat karena nanti kalian akan tahu akan mendapatkan hasilnya di akhir nanti. Benar. Gitu. Tapi sebetulnya setia itu lika-likunya banyak ya. Benar, banyak liku-likunya. Jadi nggak monoton. Kemudian mungkin sebagian orang menganggap hal yang menjenuhkan. Kalau misalnya kita bisa pilih A, kenapa harus stuck di B gitu kan? Jadi setia itu tidak bisa dilakukan oleh semua, hanya orang-orang pilihan aja ya, Mam ya. Ya. gitu. Bisa. itu bisa dilatih. Iyalah. Rima ini Semua menjebak orang ini. bisa setia. Memang enggak semua orang bisa karena kan itu pilihan. Oh iya, Nah, kan benar. kembali ke pilihan. lagi. Rima mau pilih mana? Oh, Steven setia, mau Mam. pilih mana? Iya toh, itu kan Iya. kembali kepada pilihan kita juga. Ini bahaya ini Mam. Enggak. Ini Iya. mungkin gembala yang hilang nih Mam. Suka Coba yang hilang. Iya. Ini tadi kan Mami Ari kan ini menggembalakan. Ini salah satu yang hilang. Bahaya. Balik Kak. Bahaya nih. Oh, pertanyaan. dicancang Mencoba. aja nih, ditarik. Tarik lagi ya Mam. Oke. Next. Bacain Lumayan seru pertanyaan dari teman-teman. mungkin Boleh, ya. boleh. Tapi ada beberapa yang sudah sempat kita tanyain ya. Sudah ada. Mungkin tinggal 100 pertanyaan lagi saja. Us. Waduh. Haleluya, sampai malam kita nanti. Enggak.
Ini mungkin ini didetailkan aja Mami Ari sama Cak Har. Kalau misal setia dari pandangan Alkitab tuh bagaimana? Kita kan tadi sudah mungkin sedikit menyinggung ke Alkitab, ke duniawi dan rohani sudah disinggung tadi. Tapi coba kalau misal didalami lagi, pandangan dari Alkitab tuh seperti apa kalau tentang setia? Pandangan kesetiaan di dalam Alkitab itu kesetiaan itu memiliki pengertian suatu sikap yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan, perbuatan, baik itu kepada Tuhan maupun kepada manusia. Itu bila hidup seseorang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan bisa setia. Itu. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau kita setia dari perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Itu. Kalau dari Cak Har? Ya, kalau setia itu apalagi kalau ditarik di Alkitab ya, kesetiaan itu justru malah harus sempurna. Apalagi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang jangan Kristen lah, sebagai orang yang bilang percaya atau pengikut Kristus, ya setia itu kayak seperti yang saya sampaikan tadi itu bahwa setia itu adalah harga mati. Harus. Ya. Keharusan. Ya, itu suatu keharusan sehingga nanti kalau kita ketemu Tuhan itu kita bisa bertanggung jawab gitu ketika kita ditanya. Bertanggungjawaban seperti itu. Nah, jadi kalau disimpulkan berarti ketika kita setia kepada hal yang tidak terlihat, berarti yang terlihat pun kita sudah pasti setia. Iya, betul. Itu pasti itu. Oh iya ya. Iya. Bagaimana kita setia kepada Tuhan kalau kita tidak setia kepada orang yang terlihat. Pekerjaan yang terlihat, pelayanan yang terlihat. Iya toh? Tuhan enggak kelihatan kan? Tolak ukurnya itu ya. Tolak ukurnya. Nah, terus lagi nih terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir. Sebentar. Nah ini, kalau saya setia sedangkan orang atau mungkin pekerjaan atau situasi yang tidak setia kepada saya, apa yang harus dilakukan? Yang namanya setia tadi kan komitmen ya. Apapun keadaannya, kita harus tetap setia. Orang yang setia itu, makanya gini loh, saudara, kita itu harus intim dengan Tuhan. Keintiman itu yang membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kembali tak lagi toh, pertumbuhan iman kita juga akan bertumbuh, karakter kita juga akan berubah, semuanya akan berubah, dan kesetiaan Tuhan itu juga akan ada dalam setiap kehidupan kita. Iya toh, kesetiaan Tuhan itu akan dalam kehidupan. Jadi enggak melihat situasinya itu bagaimana, tapi tetap setia. Karena apa? Kenapa kita bisa setia? Karena Tuhan kita itu sudah setia, gitu loh. Kenapa kita bisa setia pada pasangan? Karena kita itu sudah mendapatkan belas kasihan yang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa menerima orang lain itu apa adanya. Kita bisa menerima situasi yang ada itu, oh ya wes, aku melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita diperhadapkan hal-hal seperti itu, punyailah prinsip Kolose 3:23 itu. Apa itu? Nah itu, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melakukan untuk Tuhan, berarti kan tanpa melihat, ya toh, semuanya kita lakukan, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah kalau manusia tuh banyak yang mengecewakan. Pasti. Iya, benar-benar. Sesetianya manusia tidak seperti Tuhan. Berarti ketika di situasi itu yang kita ingat berarti, oh aku ngelakuin ini untuk penciptaku gitu kan ya. Untuk Tuhanku ya kan. Ya untuk kemuliaan bukan nama Tuhan. Bukan untuk kamu yang gak setia, bukan untuk karena kondisinya, tapi aku untuk Tuhanku. Jadi aku setia untuk mengerjakannya gitu. Ada satu kutipan yang ngomong itu ya, mungkin ini bahasanya baik ya, tapi bunyinya seperti ini. Kalau saya ingat itu, jika kamu tidak menemukan kebaikan di tempat itu, jadilah kamu salah satunya. Oh iya luar biasa. Ya. Itu, betul. Cuma itu katanya baik sih, tapi kita balik. Kalau kamu tidak menemukan kesetiaan di tempat itu, kamu jadi salah satunya aja. Jadi pelopor berarti. Pelopor. Iya.
Mendirikan teladan. Teladan. Jadi teladan kesetiaan. Iya. Sedih ya. Sulit ya, tapi Sulit. kita percaya teman-teman pasti mampu. Betul. Gak Karena ada usah Tuhan Yesus toh. Betul. Gak usah buru-buru proses. Dilatih aja. Dan jangan lupa punya komunitas yang sehat itu juga sangat membantu. Iya. Betul. Goca ini adalah komunitas yang sehat toh. Iya, betul. Betul sekali. Haleluya. Goca itu adalah salah satu komunitas yang sehat ya. Buktinya kita juga sehat ya. Puji Sehat Tuhan. jasmani dan rohani toh. Puji Tuhan. Iya. Domba-domba yang terhilang silakan kembali. Kita akan siap menerima. Haleluya. Jadi kalau disimpulkan dari semua pembicaraan ini adalah setia itu penting ternyata. Rima. Betul, sangat Setia penting. itu penting, kemudian kita juga sekalipun keadaan kondisi itu tidak memungkinkan, kita juga harus tetap setia karena Belajar. ketika belajar karena ketika kita dihadapkan kondisi itu artinya mau naik level tadi kan. Iya, betul. benar. Ha-ha. Naik Mau naik level. Makanya kita tetap stay untuk setia dan juga itu adalah harga yang dibayar untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik di akhirnya. Gitu. Nah, mungkin Itu ya. itu ya. Lumayan singkat tapi cukup maknanya cukup sampai ke kita gitu. Jadi setia itu bukan sekedar penting tapi perlu untuk dilakukan sekalipun gak mudah dan sulit, tetap komitmen untuk lakukan. Karena mungkin dampaknya bukan sekarang tapi nanti. Saksinya sudah ada 2 narasumber ya di sini ya yang Ini jadi berkat. Dampak investasi kesetiaan. Oke, ini dampaknya seperti ini. Buktinya setia itu tidak akan boncos kok teman-teman ya Mam ya, Cak Arya. Iya, Gak akan benar. boncos, percayalah. Asal itu dilakukan bersama dengan Tuhan, tetap berserah diri, sekalipun gak mampu, tetap percayalah Tuhan akan kasih semuanya itu indah pada waktunya. Dan pasti ada waktunya. Betul. Waktunya Dan ini Tuhan. bukan investasi bodong. Bukan, Iya. Bukan. Ini Beda investasi jalur. Ini masa depan yang penuh pengharapan ini. Betul, masa depanmu dijamin gitu. Kamu tidak akan kekurangan, apalagi? Awalnya Hidupmu akan berkemenangan. Nah, Jar. Kamu akan bangkit dari keterpurukan. Lanjut. waduh, semangat. Ini tidak ada briefing ini. Aduh, ini nanti tolong digembalakan ya Mia. Oh, iya. Satu domba Ini ya. ya, spontanitas. Kan kaget ya. Kan. Oke, terima kasih untuk Terima Cahar kasih. dan Oke, Mami. sama-sama. Kasih tepuk tangan dong. Tuhan berkati. Wow, oke teman-teman Goca yang lagi nonton sekarang, jangan lupa juga di Goca itu ada retreat. Nah, retreatnya itu dengan tema Reborn. Reborn. Iya betul. Mobil Innova. Bukan. Reborn ya. Di mana yang akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 Juni. 17 Juni di Gria Ciptaning Ati. Widih. Betul ya? Mantap. Betul. Nah, tidak ada batas minimal umur. Ada. Dari usia 12 tahun hingga selanjutnya. Nah, Yang masih di golongan remaja. betul, golongan remaja dan pemuda ya. Betul. Buat teman-teman Goca jangan lupa daftar ya. Daftar untuk mengetahui informasi lebih lanjut, dapat mengikuti informasinya di Instagram Goca United. Gitu Nanti ya. dicantumin di bawah ini ya. Betul, nanti akan ada akan dicantumin di bawah. Ya. Ya, gitu. Dan link pendaftarannya juga kali ya, gitu. Oke. Terima kasih untuk Mami dan Cak Har Sama-sama. untuk berkat yang dikasih sama kita. Betul. Semoga bisa bermanfaat. Tidak cuman buat host tapi juga teman-teman yang Buat melihat teman-teman Amin. Goca lain dan teman-teman Goca di di mana saja. di mana aja. Sabang sampai Merauke. Amin. Sampai luar negeri, sampai dunia. Wow, dunia Betul, ya. betul. Nanti yang di internasional jangan lupa nanti ada translate di bawah. Oh, iya. Ngomong apa gitu ya. Iya. Mohon maaf di multimedia. Boleh. Sangat-sangat merepotkan. Oke, terima kasih. Makasih. Apa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian boleh banget buat komen tema apa? Untuk selanjutnya, Untuk Gocalit selanjutnya, selanjutnya ya, di betul. bawah ini. Di bawah Jangan lupa. ini, silakan banget. Nanti dari tim Goca akan lihat yang mana sih tema yang menarik untuk dibahas dan mana yang paling banyak gitu ya. Oke. Oke, thank you.
Tuhan Yesus memberkati. Gocha. This is our home.